Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Azizah Agustina dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas B. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar komunikasi dalam human relation. Konsep dasar yang pertama yakni adalah kepemimpinan dalam human relation. Apakah kepemimpinan itu? Dalam pengertian umum, kepemimpinan adalah suatu proses di mana seseorang memimpin, membimbing, mempengaruhi, atau mengontrol pikiran, perasaan, atau tingkah laku dari orang lain. Nah, kepemimpinan ini memiliki gaya, yakni yang pertama kepemimpinan otoriter, yaitu kepemimpinan berdasarkan kekuasaan mutlak. Yang kedua adalah kepemimpinan demokratis, yaitu kepemimpinan berdasarkan demokrasi. Nah, demokrasi di sini adalah ia mengajak anak buahnya untuk merundingkan masalah yang menyangkut pekerjaannya dan mengambil suatu keputusan berdasarkan persetujuan bersama. Yang ketiga adalah kepemimpinan yang bebas. Nah, gaya kepemimpinan yang terbaik berdasarkan eksperimen ini adalah gaya kepemimpinan demokratis. Dalam pimpinan demokratis, pemimpin berinteraksi dengan karyawannya. Pemimpin berinisiatif, tetapi dalam pelaksanaannya dan mengikut sertakan karyawan untuk membahasnya terlebih dahulu. Kemudian, yang kedua adalah kedudukan human relation dalam administrasi. Nah, menurut para ahli, administrasi ini pada umumnya sependapat bahwa manajemen merupakan inti administrasi dan kepemimpinan merupakan inti dari manajemen. Akan tetapi, pendapat ini masih perlu diperdalam dengan mengatakan bahwa human relation merupakan aspek yang sangat penting dari kepemimpinan, terutama apabila ditinjau dari segi kemampuan memengaruhi perilaku para bawahan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Nah, hal ini berarti bahwa manusia di dalam suatu organisasi tidak boleh diperlakukan sama dengan unsur-unsur administrasi lainnya, seperti modal, mesin, alat-alat perlengkapan, dan lain sebagainya. Pengertian ini akan menjadi lebih jelas lagi apabila diingat bahwa human relation adalah keseluruhan rangkaian hubungan baik yang bersifat bawahan, atasan dengan atasan, serta bawahan dengan bawahan yang lain harus dibina dan dipelihara sedemikian rupa sehingga tercipta suatu teamwork dan suasana kerja yang serasi dan harmonis dalam rangka pencapaian tujuan. Selanjutnya adalah kedudukan human relation dalam hubungan kerja. Kedudukan human relation dalam hubungan kerja ini adalah harus bisa menjadi penyeimbang antara subjektif dan objektif goal. Seseorang memasuki suatu organisasi karena ia berpikir organisasi akan dapat membantu dia dalam mencapai tujuan-tujuannya. Nah, demikian pula para karyawan. Mereka mempunyai organisasi. Mereka adalah anggota organisasi di mana bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya adalah komunikasi administrasi, organisasi, manajemen, dan human relation. Kedudukan human relation dalam organisasi, manajemen, dan administrasi adalah human relation adalah sebagai intinya. Human relation ini juga sebagai faktor yang menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan kepuasannya. Pada dasarnya ini semua saling berkaitan dan keterkaitan karena merupakan komponen untuk mencapai sebuah tujuan. Di dalam administrasi lah ditentukan suatu tujuan pokok. Manajemen berarti mengelola atau mengendalikan. Merupakan inti dari administrasi karena di dalam manajemen ditujukan sebagai pelaksana terhadap tujuan pokok yang sebelumnya telah ditentukan oleh administrasi. Jadi, perbedaan antara administrasi dengan manajemen adalah administrasi sebagai pembuat rencana, sedangkan manajemen sebagai pelaksana. Nah, organisasi adalah inti dari manajemen, karena organisasi ini merupakan wadah atau tempat untuk mencapai tujuan, di mana kegiatan manajemen ini dijalankan dan sebagai hierarki antara orang-orang di dalam suatu ikatan formal.
Nah, dalam wadah kegiatan itu, setiap orang harus jelas tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Selanjutnya yakni adalah kepemimpinan atau leadership ini merupakan inti dari organisasi karena kepemimpinan merupakan motor penggerak bagi sumber-sumber dan alat-alat manusia dan alat-alat lainnya dalam organisasi. Dengan pentingnya peranan kepemimpinan dalam usaha mencapai tujuan suatu organisasi sehingga dapat dikatakan bahwa sukses atau kegagalan yang dialami sebagai besar ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki orang-orang yang diserahi tugas memimpin dalam organisasi tersebut. Selanjutnya komunikasi. Komunikasi ini merupakan inti dari human relation dan juga merupakan inti dari kepemimpinan. Komunikasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam menjalankan proses administrasi dan interaksi antar elemen pada suatu organisasi. Kemampuan komunikasi yang baik akan sangat membantu proses yang ada dalam suatu organisasi terkait oleh seorang pemimpin karena terkait dengan kepemimpinan, maka komunikasi yang baik sangatlah penting dimiliki oleh seorang pemimpin karena berkaitan dengan tugasnya untuk memengaruhi, membimbing, mengarahkan, mendorong anggota untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai konsep dasar dari human relation. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.